Namanya Ezra Bain, seorang nelayan tua dari desa kecil Andros Island, Bahama. Di masa mudanya, Ezra dikenal sebagai pria tangguh yang berani menjelajah laut sejauh mata memandang. Laut adalah napasnya, dan angin adalah temannya. Namun ada satu tempat yang tak pernah ia lupakan, segitiga Bermuda, tempat di mana ia merasa telah mati, lalu hidup kembali. Tahun itu adalah 1971. Ezra, yang berusia 33 tahun saat itu, hendak menangkap ikan tuna di perairan utara. Ia naik ke perahu kayu kecil bermesin sederhana yang telah menemaninya bertahun-tahun. Cuaca saat itu cerah. Langit biru. Air laut tenang seperti cermin. Aku sudah biasa ke utara. Tapi hari itu, entah kenapa, laut terasa diam. Terlalu diam, ujar Ezra kepada cucunya bertahun kemudian. Ia menyadari, tidak ada burung camar. Tidak ada riak ombak. Kompas perahunya mulai berputar perlahan, lalu berhenti total. Kukira baterainya mati, pikir Ezra, tanpa rasa takut, namun rasa aneh itu mulai tumbuh. Sekitar pukul 2 siang, awan putih turun dari langit. Bukan hujan, bukan badai, melainkan kabut pekat seperti susu, membungkus perahunya dari segala arah. Ezra menyalakan mesin dan hendak berbalik arah, tapi tak ada arah. Ia tak bisa melihat ujung perahunya sendiri. Lalu, semua jadi sunyi. Bukan sunyi biasa, bukan tanpa suara, tetapi kesunyian total, seperti dunia kehilangan suara. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Bahkan mesin perahunya tidak terdengar, meski bergetar di bawah kakinya. Rasanya seperti dunia telah berhenti. Seolah waktu terjebak. Kabut itu bertahan entah berapa lama. Ezra mencoba menyalakan radio. Tidak ada suara. Lalu, dari atas, kabut terbelah, dan langit berwarna ungu muncul di atasnya, dengan petir melingkar membentuk semacam spiral. Tepat di tengah spiral itu, Ezra melihat mata, bukan mata manusia. Tapi satu mata besar, hitam, dan bergerak, seperti mengamati dirinya. Ezra bersumpah ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa menangis, tanpa tahu kenapa. Lalu, dalam sekejap, semua itu menghilang. Kabut pergi, langit kembali biru. Kompasnya normal. Mesin perahunya mengeluarkan suara kembali. Tapi matahari sudah tenggelam. Padahal sebelumnya masih siang. Saat ia tiba kembali di desanya, orang-orang berlarian menghampirinya. Mereka berkata, "Ezra, kami pikir kau tenggelam. Sudah 2 hari kau tak kembali." Ezra bingung. Bagi dirinya, waktu yang berlalu hanya 4 atau 5 jam. Ia menunjukkan ikan hasil tangkapannya yang masih segar, dan es yang belum mencair di kotak pendinginnya. Semua tanda menunjukkan ia hanya pergi sebentar. Tapi dunia berkata lain. Di dalam rumahnya, ia menyimpan sebuah kompas tua yang retak di tengah, satu-satunya barang yang ia simpan dari perahu lamanya, yang ia jual tak lama setelah kejadian. "Tempat itu bukan milik kita," katanya sambil menatap laut di kejauhan. "Itu adalah tempat yang dilupakan waktu. Dan kalau kau tak hati-hati, waktu akan melupakanmu juga." Kisah Ezra Bain masih diceritakan di Andros Island, sebagai peringatan bagi para pelaut muda. Jika laut menjadi terlalu tenang, dan langit terlalu cerah, mungkin itu bukan keberuntungan. Mungkin, itu perangkap.